Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibina Alfaduyani dari kelas SC. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradilan Islam pada masa Khalifah Bani Umayyah. Perkembangan peradilan pada masa Khalifah ini menunjukkan perubahan, di mana Khalifah berhasil mengangkat hakim di ibu kota pemerintahan, sedangkan hakim di daerah diangkat oleh gubernur. Akan tetapi, hakim-hakim itu tidak mempunyai hak untuk mengawasi putusan-putusan hakim yang lain. Karena hakim ibu negara sendiri tidak bisa membatalkan putusan hakim daerah. Kekuasaan pembatalan putusan hakim dimiliki oleh khalifah sendiri atau wakilnya. Tugas hakim pada masa ini hanya mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan padanya. Tentang pelaksanaan hukuman, maka kadang-kadang diawasi sendiri oleh hakim atau oleh orang-orang yang ditunjuk oleh hakim. Dalam masa ini, peradilan mempunyai dua ciri khas. Yang pertama, hakim memutuskan perkara berdasarkan hasil ijtihadnya sendiri. Hakim adalah seorang mujtahid, sehingga tidak ada kodi yang memegangi suatu pendapat tertentu, tetapi ia memutus perkara yang tidak ada ketentuan nasanya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, ataupun ijma' dengan pendapat atau ijtihadnya sendiri. Dan apabila ia menemukan kesulitan, maka ia akan minta bantuan ahli fikih dari kota itu. Dan banyak di antara mereka yang berkonsultasi dengan pemerintah atau penguasa dalam menentukan suatu pendapat. Dan yang kedua, lembaga peradilan pada masa itu tidak dipengaruhi oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu mempunyai hak otonom yang sempurna. Oleh karena itu, kodi-kodi pada masa itu, keputusan-keputusan hukumnya tidak dipengaruhi oleh kecenderungan pribadi. Sehingga keputusan mereka itu benar-benar berwibawa, meskipun terhadap penguasa itu sendiri. Putusan mereka tidak hanya berlaku pada rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa. Dari sudut lain, khalifah sendiri selalu mengawasi keputusan yang mereka keluarkan, di samping adanya pemecatan bagi siapa yang berani melakukan penyelewengan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.